Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama dengan iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple, yaitu iOS 17.4. Ini adalah yang versi RC atau rilis kandidat. Ini adalah satu versi sebelum versi finalnya tuh dirilis ya di minggu depan kemungkinan. Dan sepertinya ada beberapa informasi menarik yang perlu gua sampaikan ke kalian. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, ini dia update-annya untuk iOS 17.4 versi RC. Jadi selain iOS, Apple juga kasih update-an untuk device yang lainnya. Di sini cukup banyak ya. Ada iPadOS 17.4 versi RC, ada macOS 14.4 ini beta yang kelima, ada tvOS 17.4 beta kelima, ada visionOS 1.1 beta keempat, dan untuk updatean iOS 16-nya juga hadir. iOS 16.7.6 yang versi RC. Di sini ada iPadOS-nya juga 16.7.6 yang versi RC juga. Dan untuk updatean iOS 15 pun masih hadir juga ya. Biasanya ini untuk security patch. Ada iOS 15.8.2 versi RC, dan yang terakhir ada iPadOS 15.8.2 yang versi RC. Jadi untuk updateannya ini cukup lengkap ya. Untuk yang iOS 17, iOS 16 dan juga iOS 15 dihadirkan semua sama Apple di sini. Sebelum kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di iOS 17.4 versi RC ini, kita cek dulu untuk size update-nya. Ini posisi awal gue tuh di beta terakhir ya, beta 4 sebelum versi RC ini, 17.4 beta keempat. Itu size update-nya gue mendapatkan di angka 6,46 GB. Ini memang besar ya biasanya untuk versi RC dan versi resminya tuh. Jadi di posisi berapapun beta kalian sebelumnya tuh biasanya untuk update-nya size-nya akan sama ya di angka 6 GB-an. Kemudian kita akan cek juga untuk build number-nya di sini di bagian pengaturan, general, lalu about. Di sini ada iOS version 17.4 21E217. Jadi buat kalian yang mau update ke versi RC ini 17.4 versi RC, pastikan untuk iOS version build numbernya sama seperti yang ada gue di sini ya, 21E217. Lalu kita akan cek juga untuk iPhone storage. Di sini loadingnya cukup cepat, dan gue cek di sistem datanya gue mendapatkan di angka 7,1 GB. Ini standar ya, biasanya gue di angka situ, di angka 6 sampai 9 GB-an. Dan ini juga nggak konsisten ya, dia akan berubah juga setiap waktunya, bisa jadi di angka 8 GB, bisa di 9 GB, jadi nggak usah khawatir untuk sistem data ini, biarkan aja berjalan seperti sebagaimana mestinya. Sekarang kita akan cek untuk apa aja sih yang baru di 17.4 versi RC ini. Yang pertama, Apple memberikan update tampilan ya pada saat kita baru pertama kali menginstal iOS 17.4 khususnya. Jadi untuk tampilan Hello di awal ya, setelah update sekarang tuh ditambahkan dengan gambar iCloud kalian seperti ini. Jadi foto yang tampil di sini adalah foto yang gue gunakan pada profil iCloud gue sendiri ya. Jadi kalau foto di iCloud kalian tuh kosong atau cuma singkatan nama aja, biasanya defaultnya tuh seperti itu. Maka yang akan muncul juga cuma singkatan nama tadi aja, nggak muncul foto seperti ini. Bagi gue ini update yang cukup bagus, terlihat lebih fresh, jadi nggak boring aja, karena setiap update itu yang dilihat cuma tulisan-tulisan aja ya, nggak ada perubahan sama sekali. Yang kedua, Apple juga memberi pembaruan ya pada aplikasi Shazam, yang mana sekarang tuh kalian bisa menambahkan lagu yang baru aja kalian identifikasi dengan Shazam, itu langsung ke playlist yang ada di aplikasi Apple Music. Walaupun sebenarnya fitur ini sempat muncul ya, cuma karena banyak bugs di dalamnya yang bikin kerjanya juga jadi lebih nggak optimal. Kalau kalian penasaran cara pakainya tuh tinggal pergi aja ke bagian control center sini, lalu pilih icon Shazam atau music recognition di sini. Catatannya kalian harus tambahin dulu ya untuk icon ini ke control center lewat pengaturan. Kalian hold aja, maka akan ada history lagu yang sebelumnya kalian identifikasi di sini. Tinggal pilih aja salah satu, misalnya gue pilih yang ini. Tampilannya akan seperti ini, dan ada icon add to di sini. Kalau kita pilih, dia akan langsung masuk dan sinkron ke playlist Apple Music kalian. Jadi prosesnya enak banget, kalian tinggal dengerin lagu yang sekiranya kalian nggak tahu. Dengan Shazam dia akan mengidentifikasi lagunya lagu apa, lalu kalian tinggal pilih add to, nanti dia akan langsung masuk ke playlist Apple Music kalian. Kalau udah masuk playlist Apple Music ya tinggal kalian dengerin aja musiknya melalui aplikasi Apple Music. Jadi gua ngelihatnya semakin lama aplikasi iOS ini semakin mudah ya untuk disinkronkan, dan buat usernya juga jadi lebih leluasa untuk menggunakannya. Perubahan kedua yaitu ada pada aplikasi pesan yang ada di setting sini, lalu kita pergi ke message seperti ini, scroll ke bagian bawah, paling bawah di sini ada message for business.
Jadi fungsi dari Message for Business ini sebenarnya untuk kalian yang memiliki bisnis ya, dan menggunakan aplikasi pesan bawaan Apple untuk komunikasi dan juga transaksi. Nah, di sini Apple kasih update untuk keamanannya dengan cara memberikan informasi terpercaya untuk status perpesanannya, pemberitahuan mengenai penerbangan, peringatan kalau ada indikasi penipuan, dan juga beberapa transaksi lainnya yang bisa kalian pilih. Kemudian ada update juga pada bagian baterai sini. Kalau kita pilih ke bagian baterai lalu ke battery health di sini. Nah, di beta 4 kemarin tuh kan gue udah bahas ya kalau sekarang tuh Apple kasih tampilan yang berbeda untuk battery health-nya di sini, dan ada keterangan tambahan di bagian battery and warranty di sini. Jadi kalau kita pilih, nah ini tambahan informasi untuk kalian para pengguna iPhone 15 dan juga 15 Pro series. Sekarang tuh cycle count-nya kalian mendapatkan di angka 1000 ya, sampai 80% baterai itu kalian bisa mencapai 1000 cycle count. Sementara di iPhone 14 ke bawah itu cuma 500 aja. Di beta 4 kemarin untuk fontnya tuh mayoritas lebih kecil ya dibanding di versi RC ini, cuma yang gede di bagian about battery and warranty aja. Nah, di versi RC ini diubah ya untuk font keseluruhannya tuh dibuat lebih besar, sementara untuk about battery and warranty-nya dia dibikin lebih kecil biar muat satu baris aja. Update ini sebenarnya nggak begitu penting untuk gua, tapi buat kalian yang teliti, ini tuh terlihat lebih rapi dibanding di versi beta sebelumnya. Ya, jadi itu dia untuk fitur baru yang bisa dibilang minor ya di updatean 17.4 yang versi RC ini. Kemudian kita berbicara mengenai performa yang ada di 17.4 versi RC ini. Sebenarnya gue nggak ngalamin perubahan yang signifikan ya untuk performa. Masih lancar-lancar aja pada saat gue pakai aplikasi sosial media yang sering gue gunakan, YouTube, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi lainnya. Itu nggak ada force close, nggak ada crash sama sekali, dan untuk aplikasi bawaan Apple juga gue nggak ngalamin bug sama sekali di dalamnya. Dan untuk Geekbench juga udah gue tes di sini, Geekbench 6. Untuk CPU-nya gue mendapatkan di angka 2956 untuk single core-nya, dan multi-core-nya di 7344. Sementara di 17.4 beta 4 kemarin gue mendapatkan di angka 2653. Sementara untuk multi-core-nya di 6960. Jadi ini ada perubahan yang signifikan ya, peningkatan. Lalu untuk GPU benchmark-nya gue juga udah tes di sini di GPU Story. Gue tes itu gue mendapatkan di angka 27.630. Sementara di beta 4 gue dapatnya itu 27.456. Jadi ada peningkatan yang ya nggak signifikan lah ya, cuma sedikit. Tapi itu semua cuma data angka, jadi nggak bisa jadi patokan tolak ukur yang sangat akurat untuk performa dari iPhone yang kalian gunakan. Jadi semua tergantung penggunaan kalian sehari-hari seperti apa. Nah, itulah performa yang sesungguhnya. Kemudian kita berbicara mengenai baterai. Di sini gue udah coba pakai sehari ya, kurang lebih sehari. Gue mendapatkan untuk baterai health gue masih ada di angka 100% ya. Cycle count-nya di 213. Ini cukup banyak cycle count-nya. Dan anehnya baterai health-nya masih di angka 100%. Ini keterangannya normal ya. Sementara teman-teman gue di sana ada yang pakai 15 Pro series atau 15 series itu baterai health-nya udah 99%. Sementara cycle count-nya ada di angka di bawah gue ya, masih di 190-an. Lalu untuk battery life-nya di sini di 10 hari terakhir. Pada saat gue update ke 17.4 RC ini di hari Rabu ya. Jadi di sini gue mendapatkan screen on time-nya tuh di angka 7 jam-an, 7 jam 48 menit. Sementara di hari Kamis gue dapat di 9 jam, sebelumnya 6 jam, 5 jam, jadi 7 jam. Gua nggak bisa kasih tahu secara spesifik untuk keawetan dari baterai di 17.4 versi RC ini karena gue baru pakai sehari aja. Tapi untuk sehari ini gua rasa masih aman-aman aja ya, masih ada di rata-rata pada saat gue pakai di 17.4 beta 4 kemarin. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan untuk daya tahan baterai di iPhone 15 Pro gue ini. Ya, itu aja untuk updatean 17.4 versi RC ini, rilis kandidat, satu versi sebelum yang versi resmi. Sementara untuk versi resminya itu nanti akan dirilis di bulan Maret ya. Di bulan Maret, di tanggal 4 atau 5 itu akan muncul yang versi resminya 17.4 versi resmi. Sementara untuk 17.5 beta pertama itu akan dirilis biasanya 1 atau 2 hari setelah yang 17.4 resminya itu dirilis. Jadi kalian tinggal tungguin aja, kalau misalnya kalian nggak sabar bisa aja download ke versi RC ini. Kalau misalnya mau nunggu seminggu lagi ya tinggal tungguin aja untuk 17.4 yang versi resminya hadir. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.